Selamat pagi dan berkah dalam teman-teman sekalian. Kembali lagi pada pertemuan sakramen penguatan, khususnya pertemuan ke-14 tentang tema simbol-simbol dalam sakramen penguatan. Ini masih dalam rangkaian satu tema memahami makna sakramen inisiasi. Pada pertemuan hari ini ada yang berbeda, kita lewat YouTube karena situasi dan kondisi gereja tidak dapat digunakan untuk mengantisipasi lonjakan COVID. Jadi untuk teman-teman disarankan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini di rumah, di asrama, atau di tempat tinggalnya masing-masing. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini, mari kita membuka pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, kita tinggalkan aktivitas yang sedang kita lakukan. Mari kita mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih atas berkat dan penyelenggaraan kehidupan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami semua. Sehingga kami boleh merasakan kesehatan, boleh merasakan kebahagiaan bersama orang-orang di sekitar kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan pembelajaran khususnya mengenai tema simbol-simbol di dalam sakramen penguatan. Kiranya pembahasan pada hari ini sungguh dapat kami hayati dan dapat kami gunakan untuk kehidupan kami ke depan, khususnya dalam beriman kepadamu. Berkatilah orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami. Jauhkanlah mereka dari virus corona sehingga kami senantiasa berada dalam keadaan yang sehat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, kalau di buku yang saya pegang, ini pertemuan yang ke-14 itu berada di halaman 181. Kalian bisa cek sesuaikan dengan buku yang teman-teman pegang. Ini judulnya simbol-simbol dalam sakramen penguatan. Pada materi hari ini cukup sederhana dibandingkan dengan materi-materi yang lain. Ini kita membahas mengenai simbol-simbol yang ada di dalam sakramen penguatan. Nah, ada dua tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kita bisa lihat. Yang pertama, itu calon penguatan tahu soal simbol-simbol yang digunakan dalam sakramen penguatan. Yang kedua, calon penguatan tahu makna simbol-simbol yang digunakan. Nah, apa saja simbol yang digunakan dalam sakramen krisma? Yang pertama itu adalah minyak krisma. Jelas, itu yang akan digunakan untuk pengurapan. Kemudian yang kedua itu penumpangan tangan yang dilakukan oleh uskup. Kemudian yang ketiga itu materai Roh Kudus, bukan materai 6.000 atau 10.000, tapi di sini secara spesifik adalah materai Roh Kudus. Nah, kemudian yang keempat itu api. Simbolnya hanya 4 itu. Kalian bisa mencermati dari buku pegangan kalian. Apa sih minyak krisma itu apa sih? Penumpangan tangan itu yang bagaimana, materai yang bagaimana, api yang bagaimana. Nah, itu akan kita bahas di maknanya nanti. Oke, lanjut. Nah, ini apa maknanya? Yang pertama yang perlu kita garis bawahi dan tekankan lagi itu adalah sakramen itu adalah tanda dan sarana penyertaan Tuhan. Apa maksudnya?
karena ini berkaitan dengan tanda dan sarana, tentunya ini adalah sesuatu hal yang dapat dilihat oleh mata, ya kan? Ada sesuatu yang nampak secara lahiriah, jadi dapat dilihat, dapat dipegang tentunya, dan oleh gereja itu dimaknai secara mendalam, tentunya secara rohani. Nah, apa saja itu maknanya? Yang pertama, ini mengenai pengurapan minyak krisma. Jadi minyak krisma tadi digunakan untuk pengurapan. Itu bermakna pembersihan menjadi kuat dan sebagai tanda seorang ikut serta dalam perutusan Kristus serta ambil bagian dalam kepenuhan Roh Kudus. Nah, ikut serta dalam perutusan itu, apakah kita yang sudah dibaptis itu belum diutus? Nah, ini menjadi pertanyaan bersama. Melalui sakramen krisma, kita ditekankan dan disadarkan bahwa ini loh, kamu tuh sudah menerima Roh Kudus, dan dengan ini kita menjadi ikut serta dalam perutusan. Nah, jadi teman-teman nantinya kalau sudah menerima sakramen krisma, setelah itu lantas tidak menjadi alasan untuk tidak ikut serta dalam kegiatan lingkungan, kegiatan gereja, karena merasa, wah aku sudah pelajaran krisma kemarin, sudah berkegiatan dan lain sebagainya, habis krisma kemudian kita tidak ikut kegiatan. Tentunya tidak, justru sebaliknya. Setelah kita menerima sakramen krisma, kita menjadi lebih sadar, disadarkan lagi untuk ikut serta dalam perutusan Kristus. Jadi semakin terlibat, baik itu di lingkungan, baik itu di gereja, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian penumpangan tangan. Setelah pengurapan ada penumpangan tangan. Ini bermakna perutusan. Seseorang dipilih dan diutus, diberi restu dan kuasa. Nah, jadi teman-teman yang nantinya menerima sakramen krisma ini tidak hanya menerima Roh Kudus saja, ya kan? Tapi dengan diberinya Roh Kudus itu semakin ditegaskan bahwa teman-teman ini adalah orang-orang yang dipilih. Dipilih untuk apa? Untuk diutus, ya kan? Sudah dipilih, diutus, diberi restu, diberi kuasa. Untuk apa? Ini untuk ikut serta dalam perutusan Kristus, ikut mewartakan kerajaan Allah melalui hal-hal yang ada di sekitar kita. Kembali lagi, seperti kegiatan di lingkungan, seperti teman-teman ada yang saya tahu dari beberapa teman itu ada yang bisa mengiringi Ekaristi melalui alat musik, semisal itu kita bisa menggunakan keahlian itu. Atau teman-teman yang bisa menyanyi, atau teman-teman biasanya perempuan itu suka dengan bunga, bisa ikut merangkai bunga, semisal di lingkungannya sedang mendapat tugas merangkai bunga, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya itu mengenai pemberian nama krisma. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah kehidupan baru. Nama yang dipilih sekaligus menjadi contoh cara hidup dalam mengikut Kristus. Jadi ada nama baptis, ada nama krisma juga. Tapi di beberapa orang itu memilih nama krisma itu sama seperti nama baptis, itu juga bisa. Ataupun nama yang berbeda dengan nama baptis itu juga berbeda. Sama-sama diambil dari nama santo atau santa yang menarik baginya, khususnya cara hidup dari santo dan santa itu. Jadi tidak hanya mengambil nama santo dan santa itu karena namanya keren, namanya bagus, kekinian, bukan, tapi lebih pada apa sih yang bisa kita ambil, cara hidup apa yang bisa kita teladan dari santo atau santa tersebut. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini menarik.
mencermati beberapa video prosesi penerimaan sakramen Krisma. Jadi ada beberapa tahapan dalam prosesi penerimaan sakramen Krisma. Tentunya ini bisa menjadi pelajaran bersama supaya nanti tahu prosesnya itu bagaimana. Nah, mengapa kok melihat video? Karena kaitannya juga dengan simbol-simbol yang ada di dalam prosesi tersebut. Nanti simbol-simbol itu akan muncul di sana, seperti itu. Nah, baik teman-teman, selanjutnya ini berkaitan dengan sharing. Tadi kaitannya dengan nama. Itu yang pertama, kalian bisa cek kalau di buku yang saya pegang itu halaman 182 paling bawah. Itu di bagian catatan itu 183. Itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu siapakah nama santo atau santa pelindung baptismu? Itu kemudian yang kedua itu semangat hidup apakah yang kamu teladan dari santo atau santa pelindung baptismu? Itu silakan kalian tulis di catatan singkat saja siapa namanya, kemudian semangat hidup apa atau teladan hidup apa yang bisa diambil dari santo atau santa pelindung baptis kita masing-masing. Kalian bisa pause videonya untuk menulis dulu, kemudian kalau sudah nanti bisa di play lagi seperti itu. Ini saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini tentang pembahasan membaca kitab suci. Ini diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai dilanjutkan Kisah Para Rasul 16 sampai ayat 40. Nah, itu ada beberapa perikop mulai dari sidang di Yerusalem, kemudian jawaban kepada Antioquia, sampai pada kepala penjara di Filipi. Kalian bisa membacanya, mencermati setiap perikopnya, kemudian dipandu melalui beberapa pertanyaan. Kalian bisa pause dulu untuk membacanya. Pertanyaan yang pertama itu mengenai persoalan apa yang melatar belakangi sidang di Yerusalem. Kita cek di perikop pertama. Perikop pertama itu, nah ini, bab 15 mulai dari ayat 1 dan seterusnya, sidang di Yerusalem. Kalau mencermati dari perikop ini, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, ini dari golongan Farisi, mereka berpendapat bahwa orang-orang yang bukan dari golongan orang Yahudi itu juga harus mengikuti tradisi orang Yahudi. Nah, sedangkan orang-orang di luar dari Yahudi tentunya bersikukuh untuk tidak mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Tapi intinya mereka dari dua kelompok itu, mereka tetap ingin mengikuti Kristus. Nah, persoalan itu muncul, kemudian muncullah sidang yang ada di Yerusalem. Nah, kalian tulis jawabannya secara singkat dan temukan ayatnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa keputusan sidang di Yerusalem untuk orang-orang bukan Yahudi yang mengikut Yesus? Nah, dari sidang, jadi beberapa rasul dan Paulus mengadakan sidang, kemudian diputuskanlah oleh siapa? Nah, itu kelihatan itu di beberapa ayat. Nah, apa keputusan dari sidang di Yerusalem? Keputusannya adalah karena orang-orang yang bukan Yahudi itu juga mengikut Yesus, maka kewajiban untuk mengikuti adat istiadat orang Yahudi pun tidak menjadi kewajiban bagi orang-orang yang di luar Yahudi. Jadi mereka tetap bisa mengikuti adat istiadat masing-masing dengan tetap mengimani Yesus Kristus. Nah, itu keputusannya. Silakan menemukan di ayat mana dan tulislah jawabannya. Kemudian yang ketiga,
Ketiga itu mengenai apa yang dilakukan para murid di Yerusalem untuk menyampaikan keputusan itu. Nah, karena peristiwanya tidak di Yerusalem, maka hasil keputusan itu harus disampaikan kepada orang-orang yang ada di Antiokhia. Kalian bisa cek di perikop jawaban kepada Antiokhia. Jadi ada beberapa rasul yang diutus, beberapa murid Yesus yang diutus ke sana untuk menyampaikan keputusan itu. Kenapa kok diutus? Karena di zamannya itu belum ada WA, belum ada email atau dan lain sebagainya. Jadi mereka masih menggunakan surat dan itu harus dikirim langsung oleh orang yang bersangkutan. Seperti itu. Itu intinya. Kalian bisa menjawabnya lebih ringkas. Kemudian yang keempat, mengapa Paulus dan Barnabas berselisih kemana mereka berdua mewartakan Injil? Nah, ini seru. Karena setelah mereka berbaik-baik kemana-mana berdua, terus pada akhirnya kok terus jadi berantem. Nah, pada perikop selanjutnya itu tertera perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Tuh kalian cek, intinya Barnabas itu ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus dalam perjalanan mereka. Tapi Paulus menolaknya. Akhirnya mereka berselisih. Akhirnya Barnabas dan Yohanes yang disebut Markus itu pergi ke Siprus. Kemudian Paulus memilih Silas itu pergi ke Syria dan Kilikia. Itu. Kemudian yang kelima ini apa yang terjadi pada kepala penjara di Filipi dan keluarganya, mengapa? Nah, ini sangat lompat jauh. Ini kalian bisa cek Paulus di Filipi, perikop Paulus di Filipi dilanjutkan kepala penjara di Filipi. Jadi ceritanya Paulus ini ditangkap, kemudian didera dan dimasukkan ke penjara. Nah, di suatu penjara itu ada kepala penjaranya. Di suatu malam, Paulus ini menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Lalu saat itu juga terjadi gempa yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Nah, saat itulah pintu penjara itu terbuka semua. Dan kalau kita di posisi kepala penjaranya, otomatis akan ketakutan. Dan benar yang terjadi, kepala penjara itu ingin bunuh diri karena ketakutan. Akan tetapi diingatkan oleh Paulus untuk tidak bunuh diri. Dan saat itulah kepala penjara itu tersungkur di hadapan Paulus dan bertobat. Dan kemudian melepaskan Paulus dan membawanya ke rumahnya. Dan di dalam rumah itu Paulus bersama dengan keluarganya, keluarga dari kepala penjara pun bertobat bersama dengan keluarganya dan memberi diri untuk dibaptis. Intinya itu. Nah, kalian bisa persingkat lagi dan temukan ayatnya. Kemudian yang keenam, mana ayat yang mengesan bagimu, tuliskan beserta alasannya. Temukan yang mengesan seperti biasa, tuliskan serta alasannya. Baik teman-teman, jika sudah menyelesaikan tugasnya, jangan lupa untuk mintakan tanda tangan kepada katekis yang bertugas nantinya waktu bertemu di gereja tentunya. Seperti itu, mari kita lanjutkan. Yang terakhir pembahasan mengenai nama pelindung sakramen penguatan kita masing-masing. Tentunya teman-teman sudah memilih nama dan tentunya tahu riwayat singkat dari nama pelindung kita. Silakan tuliskan nama dan riwayat singkat itu ke buku tugasnya. Bisa dicek di setelah tugas tadi, itu ada kolom, silakan dikerjakan di sana. Sertakan juga alasan kamu memilih nama tersebut. Contoh hidup apa yang bisa kita ambil dari nama pelindung sakramen penguatan kita. Kalau sudah, kalian bisa menyelesaikan tugas yang lain. Kemudian cukup sekian dari materi kita pada hari ini.
Untuk materi selanjutnya nanti akan dikoordinasi oleh Kak Ria, apakah tetap menggunakan YouTube atau menggunakan cara yang lain agar kita bisa bertemu dan melanjutkan materi yang ada. Bagi teman-teman yang belum selesai, silakan mengerjakan tugasnya, diselesaikan, dan silakan untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk berdoa. Sekali lagi, terima kasih dan berkah dalam. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan.